Oke, Proliga 2026 akan memasuki seri Medan mulai hari Kamis sampai hari Minggu besok, dan langsung aja kita akan membahas mengenai jadwal Proliga dan juga prediksi beberapa klub yang akan bertanding di seri Medan. Jadi di hari pertama, hari Kamis, tanggal 15 Januari tahun 2026 besok, di jam pertama itu akan mempertemukan tim Putra Tirta Bagasasi melawan Garuda Jaya, sedangkan di jam keduanya itu adalah Jakarta Popsi Bobolan menghadapi Gresik Petrokimia. Kalau kita melihat atau kita memprediksi bagaimana jalannya nanti pertandingan antara Tirta Bagasasi melawan Garuda Jaya, di atas kertas memang Tirta Bagasasi itu diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan. Karena apa? Ya dari segi materi atau komposisi skuad atau pemain itu kan memang Tirta Bagasasi itu kan memang lebih baik jika dibandingkan dengan para pemain dari Garuda Jaya. Kita ketahui bahwa kedua tim itu kan di pertandingan pertama itu kan sama-sama mendapatkan kekalahan. Tirta Bagasasi dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi, sementara itu Garuda Jaya dikalahkan oleh Jakarta Lavani, skornya sama-sama 3-0. Nah, besok akan menjadi penentuan atau akan menjadi ajang pembuktian untuk mendapatkan satu tiket ke babak Final Four, atau istilahnya begini, Tirta Bagasasi dan juga Garuda Jaya itu akan saling jegal untuk memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan satu tiket ke babak Final Four. Karena apa? Ya kita ketahui bahwa untuk Final Four sendiri itu kan hanya satu tim yang akan tereliminasi itu. Jadi ya cukup mudah lah bagi tim Putra untuk mendapatkan satu tiket ke babak Final Four. Nah, di jam kedua ini yang sangat seru, Jakarta Popsi Bobolan menghadapi Gresik Petrokimia. Kita ketahui bahwa Jakarta Popsi Bobolan itu kan kemarin menyapu bersih di seri Pontianak. Di sisi lain, Gresik Petrokimia kemarin juga mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Medan Falcon di pertandingan di seri Pontianak. Nah, ini juga akan menjadi sebuah pembuktian bahwa apakah yang pertama, Jakarta Popsi Bobolan bisa untuk mendapatkan hat-trick kemenangan sekaligus untuk mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara. Nah, tapi di sisi lain, apakah Gresik Petrokimia bisa untuk membuktikan kemampuannya, apakah mereka itu sudah bisa dikatakan selevel dengan beberapa tim kuat seperti Jakarta Pertamina Enduro, Jakarta Popsi Bobolan, dan lain sebagainya. Nah, di hari kedua, di hari Jumat tanggal 16 Januari tahun 2026, di jam pertama itu akan mempertemukan Medan Falcon menghadapi Bandung BJP Tanda Mata, dan di pertandingan kedua itu adalah Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Jakarta Livin Mandiri. Di jam pertama ini kemungkinan akan timpang karena ya Bandung BJP Tanda Mata itu kan memang secara materi mungkin bisa dikatakan lebih baik lah ya, meskipun juga bisa dikatakan juga so-and-so atau cukup berimbang, karena secara komposisi materi Bandung BJP Tanda Mata itu kan memang dihuni atau diisi oleh banyak pemain muda, begitu juga dengan Medan Falcon yang juga dihuni oleh para pemain muda. Tapi bedanya menjadi gini, menghadapi seri Pontianak besok, Bandung BJP Tanda Mata dan juga Medan Falcon itu memiliki bekal berbeda. Karena apa? Medan Falcon itu kan kemarin di seri Pontianak itu kan 2 kali bermain, 2 kali menelan kekalahan. Tapi Bandung BJP Tanda Mata kemarin di seri Pontianak itu kan 2 kali bermain, tapi mereka bisa mendapatkan satu kemenangan ketika menghadapi Jakarta Livin Mandiri. Nah, kemenangan yang didapatkan oleh Bandung BJP Tanda Mata kemarin ketika menghadapi Jakarta Livin Mandiri itu tentu saja membuka atau semakin memperbesar peluang mereka untuk ya minimal lolos ke babak Final Four dulu. Di sisi lain tentu saja Medan Falcon, kalau ingin memperbesar peluang mereka mendapatkan satu tiket ke babak Final Four, ya tidak boleh kalah lagi. Karena kalau kalah lagi ya akan semakin berat atau bahkan mereka terancam menjadi juru kunci. Nah, yang seru ini di pertandingan keduanya, Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Jakarta Livin Mandiri. Megawati Angisti Pertiwi dan kawan-kawan akan menghadapi Yola Yuliana dan teman-temannya di Jakarta Livin Mandiri. Ini merupakan sebuah, kalau kita bicara hasil di seri Pontianak kemarin ya, bisa dikatakan David and Goliath atau David melawan Goliath. Karena apa? Jakarta Pertamina Enduro kemarin di seri Pontianak itu kan mereka ketika menghadapi Jakarta Electric PLN itu kan menunjukkan kekuatan mental yang sangat oke itu. Sempat kalah 2 set awal, tapi ternyata Megawati Angisti Pertiwi dan kawan-kawan bisa melakukan comeback, bisa melakukan remontada, dan akhirnya menang. Di sisi lain, Jakarta Livin Mandiri justru yang digadang-gadang akan menjadi kandidat juara Proliga, ternyata di seri Pontianak kemarin itu kan 2 kali menelan kekalahan. Ini merupakan catatan yang sangat buruk, dan tentu saja Yola Yuliana dan kawan-kawan itu kan harus memperbaiki performa mereka tuh kalau ingin mendapatkan tiket ke babak Final Four.
Kalau permainan mereka masih hancur-hancuran, masih nggak karu-karuan, ya mungkin aja nanti Jakarta Livin Mandiri nasibnya kayak musim kemarin ketika mereka itu tidak bisa atau tidak mendapatkan satu tiket ke babak final Four Proliga. Nah, hari Sabtu ini juga cukup seru tuh. Jadi hari Sabtu itu akan mempertemukan di jam pertama itu adalah Bandung BJB Tanda Mata menghadapi Jakarta Electric PLN, sementara di jam kedua itu adalah Tirta Bagasasi menghadapi Surabaya Samator. Khusus untuk Jakarta Electric PLN, mungkin salah satu pemain yang mendapatkan sorotan itu adalah Kalisa. Jadi kemarin Kalisa itu kan sempat jatuh atau sempat tergeletak di pinggir lapangan setelah pertandingan selesai. Nah, banyak kabar yang menyatakan bahwa Kalisa itu mengalami cedera, tapi ini kabar baiknya adalah Kalisa itu ternyata tidak mengalami cedera. Jadi dirinya itu mengaku hanya kelelahan sampai badannya lemas, tapi dirinya itu tidak mengalami cedera. Amit-amit jangan sampai terjadi cedera kepada Kalisa, karena ya kita tentu pengen Kalisa nanti atau besok di masa depan itu bisa menjadi setter timnas Indonesia, karena sekali lagi, Kalisa ini kan memiliki kemampuan yang sebenarnya oke tuh, tapi ternyata dirinya itu kan memang cukup sering berkutat dengan cedera. Sebelum jarinya patah, Kalisa itu kan juga sempat mengalami cedera di lutut tuh. Nah, tentu saja harapannya Kalisa bisa on fire lagi, sehingga besok bisa menjadi andalan timnas Indonesia. Selain dari faktor skill, ya tentu saja postur tubuh Kalisa ini kan oke tuh. Nah, jarang-jarang kita memiliki setter yang tingginya itu semampai atau menjulang, atau ya posturnya itu ideal. Nah, di pertandingan kedua, ini juga cukup seru. Tirta Bagasasi menghadapi Surabaya Samator. Surabaya Samator sedang menunjukkan kemampuan yang oke ketika kemarin menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi itu. Jadi meskipun mereka kalah 3-1, tapi minimal mereka bisa mendapatkan satu set kemenangan. Sekali lagi, satu set kemenangan itu sangat penting untuk menjadi bekal bagi sebuah tim atau semua tim untuk mendapatkan satu tiket ke babak final four. Begitu juga dengan Surabaya Samator. Kalau kita head to head kan, ya tentu saja Surabaya Samator lebih diunggulkan, karena kemarin Jakarta Bayangkara Presisi itu kan berhasil mengalahkan Tirta Bagasasi dengan skor 3-0, sedangkan Surabaya Samator itu kan kalah dengan skor 3-1. Tapi yang perlu dicatat adalah Surabaya Samator itu kan masih memiliki kelemahan tuh. Nah, nanti kelemahan Surabaya Samator itu nanti saya buatkan konten di video yang lain. Sedangkan Tirta Bagasasi ya tentu saja tidak ingin terus-terusan kalah tuh, karena kalau mereka kalah ya peluang untuk melaju ke final four itu juga semakin berat. Selain itu juga Tirta Bagasasi itu kan juga para pemainnya tidak ingin kehilangan muka, karena beberapa pemain Tirta Bagasasi itu kan sebenarnya memiliki pengalaman yang panjang di Proliga. Misalnya Fahri Septian yang kita ketahui langganan timnas Indonesia, kemudian Luffy Febrianugraha yang di Proliga 2026 ini akhirnya bisa bertanding sejak awal musim, karena di musim kemarin ketika membela Surabaya Samator dirinya itu kan sempat bermain di Liga Kamboja. Di atas kertas kalau saya pribadi ya Surabaya Samator masih diunggulkan lah ya untuk mendapatkan kemenangan. Nah, hari terakhir, hari Minggu, ini ada 3 pertandingan. Jadi di jam pertama itu akan mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Gresik Petrokimia. Kemudian di jam kedua itu adalah Jakarta Bayangkara Presisi menghadapi Jakarta Lavani. Ini big match, ini El Clasico. Nah, di pertandingan terakhir itu adalah Medan Falcon menghadapi Jakarta Electric PLN. 2 pertandingan awal antara Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Gresik Petrokimia ini sangat seru untuk dinantikan, karena ya sekali lagi ini mempertemukan tim yang berpotensi untuk menjadi juara. Kalau menurut saya lah ya, Jakarta Pertamina Enduro ya sudah pasti sangat diunggulkan untuk bisa menjadi juara Proliga 2026 sekaligus melakukan back to back. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah Gresik Petrokimia itu juga memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi juara atau tidak. Kalau saya sih pengennya Gresik Petrokimia itu sekali-kali menjadi juara, tapi ya nggak tahu teman-teman yang lain mungkin punya penilaian yang lain, nggak apa-apa, kita beda pendapat. Di atas kertas mungkin dari segi skuad atau komposisi pemain ya Jakarta Pertamina Enduro itu kan memang lebih diunggulkan, tapi Gresik Petrokimia dengan keberadaan pelatih asing Coach Lodi itu kan juga bisa memberikan kejutan tuh. Kemarin mereka memetik kemenangan 3-0 di seri Pontianak ketika menghadapi Medan Falcon. Nah, meskipun demikian, memang
kekuatan dari Gresik Petrokimia dan Medan Falcon itu kan memang beda tuh. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah dua pemain asingnya, Animi Cem dan juga Alexander Vichenko itu kan gacor banget tuh. Belum lagi kemarin Medioloko itu juga mencetak double digit di pertandingan tersebut. Jadi ya cukup seru meskipun kalau di persentasekan ya Jakarta Pertamina Indoro mungkin lebih unggul jika dibandingkan Gresik Petrokimia. Nah, yang seru ini big match, akhirnya kita besok bisa nonton untuk pertama kalinya di Proliga 2026, pertandingan antara Jakarta Bayangkara PSIS menghadapi Jakarta Lavani. Ini adalah pertarungan mental. Jadi kalau kita bicara materi atau squad ya bisa dikatakan sama lah ya. Tapi kalau untuk urusan pertandingan ya pasti kekuatan mental itu yang akan menentukan. Di atas kertas ini bisa dikatakan 50-50 lah ya. Jadi kita belum tahu apakah nanti siapa yang akan menang, apakah Jakarta Bayangkara PSIS ataukah Jakarta Lavani. Dua-duanya juga memiliki modal yang baik. Jadi Jakarta Lavani itu kan berhasil mengalahkan Garuda Jaya 3-0, sementara Jakarta Bayangkara PSIS itu kan mengalahkan Surabaya Samator 3-1 dan juga Tirta Bagasasi dengan skor 3-0. Ini seru pokoknya, nanti kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan minor itu akan menentukan siapa yang akan menelan kekalahan dan juga siapa tim yang akan mendapatkan kemenangan. Kalau sebuah tim itu besok misalnya Jakarta Bayangkara Presisi atau Jakarta Lavani itu bisa menekan error mereka, ya mereka berpeluang untuk mendapatkan kemenangan. Tapi kalau errornya banyak, ya sudah, lawan bisa mendapatkan kemenangan. Kalau untuk pertandingan ketiga Jakarta Electric PLN menghadapi Medan Falcon ini ya mungkin teman-teman sudah bisa memprediksi Jakarta Electric PLN kemungkinan besar akan mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Medan Falcon. Tapi yang nggak tahu, siapa tahu ada kejutan atau siapa tahu ada hal lain yang terjadi di tengah lapangan, ya kita nggak tahu, tiba-tiba saja misalnya Medan Falcon para pemainnya seperti Maya Kurnia Indri ataupun Del Palomata atau Vitinho Quinn tiba-tiba saja meledak atau dalam tanda kutip kesurupan dan mereka bisa mengalahkan Jakarta Electric PLN, ya nggak tahu, siapa tahu itu bisa terjadi. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silakan tulis prediksinya, ngobrol santai-santai aja, kita diskusi sehat saja, nggak usah gontok-gontokan, nggak usah nyebar hoak, nggak ada gunanya juga. Jangan lupa doakan timnas Indonesia agar berprestasi, agar ya minimal tembus menjadi juara Asia lah ya, dan juga voli Indonesia semakin diurus PBSI dengan semakin profesional dan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.